Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rumah Network bersama saya Kelvin Setiawan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas beberapa teori mengenai istilah sistem operasi, istilah yang ada di sistem operasi dan GNU Linux. Langsung saja kita ke pembahasan teorinya. Sistem operasi GNU Linux. Apa sih itu sistem operasi? Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Tugas utama dari sebuah sistem operasi adalah untuk menyediakan interface atau antarmuka antara aplikasi dan hardware atau perangkat keras komputer. Aplikasi adalah program yang ditulis untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaannya, seperti program akuntansi, pemrosesan data, perangkat lunak database, manajemen sistem informasi, dan lain-lain. Sebuah sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya perangkat keras, mencegah terjadinya konflik antara program aplikasi yang ada, dan untuk sistem operasi multi-user bertanggung jawab mencegah terjadinya konflik di antara komputer yang dibutuhkan oleh setiap user yang sedang login ke komputer. Hard disk, port I atau O, memori, CPU adalah sebuah sumber daya perangkat keras. Komputer yang membutuhkan pengaturan tentang bagaimana cara pengaksesan atau pengalamannya. Selanjutnya yaitu apa itu GNU Linux dan GNU Linux. Yang pertama yaitu ada GNU. GNU adalah sistem operasi bebas atau Free Operating System yang pertama kali dikembangkan di dunia. GNU juga merupakan sistem operasi paling besar saat ini. Tujuan GNU dibuat ialah membuat komputer bisa dioperasikan bebas dari software yang proprietary. GNU mulai dikembangkan tahun 1984, ketika tidak ada satupun sistem operasi yang bebas di zaman itu, oleh The GNU Project yang kini disokong oleh Free Software Foundation. Yang kedua yaitu ada Linux. Linux adalah kernel sistem operasi bebas atau free kernel yang dikembangkan pertama kali oleh Linus Torvalds dari Finlandia tahun 1992. Linux diumumkan pertama kali tahun 1991 dalam keadaan tidak bebas atau proprietary dan diubah menjadi bebas tahun 1992. Linux adalah kernel, yaitu salah satu komponen penting sistem operasi yang tugasnya mengalokasikan sumber daya perangkat keras yang terus hidup selama sistem menyala, yang mentransportasikan sumber daya itu ke komponen-komponen penting yang lain. Selanjutnya yaitu GNU Linux. GNU Linux adalah sistem operasi gabungan dari GNU dan Linux. Rumus penamaannya nama OS atau nama kernel. GNU Linux merupakan sistem operasi bebas karena kedua komponen intinya bebas. Contoh GNU Linux yang terkenal di masyarakat ialah Slackware, Debian, Ubuntu,
Red Hat Enterprise, Fedora, SUSE Enterprise, OpenSUSE, Arch, Manjaro, Gentoo, dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu teman-teman pasti sering mendengar istilah kata distro. Distro atau distribusi adalah kependekan dari distribusi GNU Linux. Setiap sistem operasi GNU Linux yang didistribusikan ke masyarakat disebut distro. Tiap-tiap distribusi GNU Linux adalah sistem operasi bebas. Komponen sebuah distro ialah sistem operasi itu sendiri, ditambah repositori yang mengandung segala software yang didistribusikan bersamanya. Maka Slackware, Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE Enterprise, dan seterusnya disebut distro. Yang tidak termasuk distro GNU Linux adalah Android, karena Android sebenarnya Android Linux, bukan GNU Linux. Selanjutnya yaitu GNU Linux memiliki tokoh penting, yaitu Richard Matthew Stallman. Richard Matthew Stallman lahir di Manhattan pada tanggal 16 Maret 1953 dari pasangan Alice Lippman dan Daniel Stallman. Richard Stallman adalah tokoh sentral Free Software Foundation, pendiri proyek GNU serta pencetus hak lisensi copyleft. Dan konsep ini diabadikannya dengan lisensi General Public Lisensi atau GPL. Bahasa pemrograman yang digunakan pada waktu itu adalah PL atau I. Pada komputer IBM 7094. Tahun 1974, Stallman meraih gelar BA pada bidang fisika di Harvard University. Selama menjalani masa perkuliahannya di Harvard University, Stallman juga bekerja sebagai staf hacker di laboratorium Al-MIT. Tahun 1960 merupakan era personal komputer atau PC. Kesempatan pertama yang didapat Stallman untuk mendalami komputer. Saat ia duduk di bangku sekolah menengah pertama atau junior high school, Stallman menghabiskan masa liburannya setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama untuk menulis program pertamanya. Tahun 1984, Stallman mengundurkan diri dari MIT untuk mencurahkan perhatian sepenuhnya terhadap proyek GNU, sehingga akhirnya tidak dapat menyelesaikan program doktoral yang diikutinya. Namun demikian, Stallman telah mendapat 3 gelar doktor honoris causa atau HC dari beberapa university di dunia. Selanjutnya yaitu teman-teman pasti sering mendengar istilah kata kernel Linux. Dalam ilmu komputer, kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Tugasnya yaitu untuk melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman. Karena akses terhadap perangkat keras terbatas, sedangkan ada lebih dari satu program yang harus dilayani dalam waktu yang bersamaan. Maka, kernel juga bertugas untuk mengatur kapan dan berapa lama suatu program dapat menggunakan satu bagian perangkat keras tersebut. Hal tersebut dinamakan sebagai multiplexing. Oke teman-teman, mungkin demikian pembahasan seputar sistem operasi GNU Linux yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.